Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pengarus utamaan gender, PUG, tingkat Kabupaten Mimika yang dibuka Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong pada 24 April 2025. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong mengapresiasi sosialisasi PUG oleh Dinas DP3AP2KB Mimika di mana dapat memberikan perhatian bagi kaum wanita di Kabupaten Mimika. Menurutnya pengarus utamaan gender menjadi strategi yang harus diterapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Gender mendapat perhatian yang serius dan bersyukur bahwa di kabupaten ini memang banyak hal yang sudah mendapat perhatian khusus untuk kaum yang lemah ini, yang gender ini. Melalui pemberdayaan yang sudah dibuat oleh dinas terkait, sehingga saya lihat tidak banyak hal yang kita temukan, tapi sudah mulai mengerucut bahwa ada perhatian serius buat kaum yang lemah. Ini saya memberikan apresiasi karena saya ada di pinggiran-pinggiran, dan ini program ini sudah masuk di pinggiran bagi mereka yang lemah, yang tidak mendapat perhatian. Harapannya melalui sosialisasi ini kita dapat, yang tadi disampaikan tujuan sosialisasi ini sama juga, bahwa kita semua memahami lebih mendalam tentang pengarus utamaan gender dan pentingnya dalam membangun daerah. Yang kedua, mengetahui bagaimana PUG dapat mengimplementasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dan yang ketiga, membentuk komitmen bersama untuk menjalankan PUG dalam setiap kegiatan pemerintahan. Jadi selama 2 hari ini, mulai hari ini dan besok, kita bersama-sama akan mendapat penjelasan dari narasumber yang ada untuk tujuan-tujuan kita ini tercapai. Artinya inilah sebuah proses yang kita akan ikuti secara baik, sehingga tujuan daripada sosialisasi ini tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan saja, tapi juga perlu diimplementasikan dalam praktek-praktek di lingkup kita nanti masing-masing. Hadir selaku pemateri Kepala Bidang Pelembagaan PUG DP3AKB Provinsi Papua Adel J. Pekade, di mana dalam kesempatan tersebut dikatakannya pengarus utamaan gender harus diterapkan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen, diantaranya melalui kebijakan daerah. Pengarus utamaan gender dijelaskan sebagai strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek pembangunan. Ini berarti bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi baik perempuan maupun laki-laki dalam tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder terhadap penerapan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mimika, dan diharapkan output yang dihasilkan dapat memahami lebih mendalam tentang pengarus utamaan gender, PUG, dan pentingnya dalam pembangunan daerah. Mengetahui bagaimana PUG dapat diimplementasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, membentuk komitmen bersama untuk menjalankan PUG dalam setiap kegiatan pemerintahan. Apa strategi ini bisa dilaksanakan, kita harapkan daerah itu harus ada komitmen. Nah, komitmen itu bisa dalam berbagai bentuk, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan bupati misalnya, atau surat-surat keputusan bupati untuk mendukung ini, atau pedoman-pedoman teknis, sehingga itu betul-betul jelas satu daerah itu berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Lalu ada penguatan kapasitas SDM internal di dalam lembaga, ya, khususnya para perencana program dan kegiatan, itu harus dilakukan. Satu hal yang penting sebenarnya strategi pengarus utamaan gender harus ada data, ketersediaan data yang terpilah gender. Sekali lagi, bagaimana kita mau mengukur perempuan berhasil atau laki-laki kalau datanya tidak ada. Jadi data terpilah itu sangat penting. Nah, proses-proses tahapan-tahapan pengarus utamaan gender itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Itu harus masuk semua strategi itu di dalamnya, sehingga betul-betul semua itu dilibatkan. Ada akses, ada berpartisipasi, bagaimana suaranya dan juga manfaat dirasakan yang adil dan setara. Saya terima kasih sekali karena saya dari Provinsi Papua, ya, sebagai provinsi induk yang masih terus diberikan kesempatan untuk
berbagi pengalaman, informasi terkait strategi pengaruh utama gender ke Papua DOB. Dan Timika ini luar biasa, betul-betul sangat respon dalam APBD-nya mereka, khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, terus memunculkan program ini, pengaruh utama gender ini, sehingga kedepannya itu diharapkan kelompok-kelompok yang namanya tertinggal rentan itu bisa diakomodir dan merasakan manfaat yang adil dan setara. Tim Liputan Papua MCTV.